Guys, hari ini kan kita habis kelas filsafat. Hmm. Aku agak kurang paham nih sama materi-materinya. Mau nggak kita bahas? Boleh. Ya, dikit-dikit gitu materinya. Boleh, boleh. Nah, ayo, mulai kah? Oh, aku yang nyari pertanyaan aja. Apa Boleh, nih? ayo. Apa kira-kira? Oke, kita mulai dari yang ringan terus ke deep. Di materi kuliah kan ada teori Auguste Comte soal evolusi berpikir manusia dari tahap mitos sampai ke tahap saintifik. Oke. Sampai Nah, saintifik. jujur aja nih, di era medsos sekarang kan, iya, di era medsos sekarang kan menurut kalian netizen kita makin cerdas ke arah saintifik? Atau malah balik lagi ke mitos di mana orang gampang banget percaya tahayul atau hoax tanpa pikir panjang. Kalau tahayul, kepercayaan terhadap tahayul itu mitos, mythological thinking kan itu? Iya, betul, betul. Tapi kalau kita berbicara soal netizen kita, itu tergantung pikiran mereka sendiri bagaimana menerima informasi tersebut. Betul. Soalnya kalau melihat orang-orang di media sosial, rata-rata terbagi jadi dua jika melihat suatu fenomena. Misalkan kayak ada api terbang ataupun mungkin sesuatu yang dianggap gaib tuh, ada yang percaya bahwa itu gaib, yang percaya kalau itu bisa aja kayak jin, setan, hantu atau lain sebagainya. Karena sering kita lihat di internet sendiri, misalkan api terbang deh, pasti nyangkanya kalau orang-orang yang nggak ngerti mungkin bilangnya itu dana pasti, pokoknya hantu yang terbang yang berupa api itu. Tapi emang kalian pernah ngeliat hantu terbang begitu kan? Enggak, tapi justru banyak juga beredar video setelahnya kalau bahwa itu bukan hantu tapi cuman flare atau kayak tembakan orang-orang gitu yang Flare? iseng. Ya, Nah, terus kalau hantu itu apakah itu termasuk mitos? hantu mitos. Emang kalian pernah nggak kayak ngelihat hantu gitu? Pengalaman kalian terhadap hantu? Enggak sih, kalau hantu ini yang dibilang kayak pocong gitu nggak tahu sih ya. Kamu pernah ketemu pocong? Enggak sih. Tapi secara pemikiran itu lebih masuknya ke mitologi thinking. Karena pemikiran orang zaman dulu belum bisa apa ya? Belum bisa dibuktikan. Belum bisa membuktikan itu benda apa sebenarnya. Bisa aja cuman kain doang nyangkut gitu kan di atas pohon. Atau mungkin itu sebenarnya orang-orang yang melihat hantu tuh justru orang-orang yang mungkin habis mengonsumsi ganja misalnya. Halusinasi. Bisa jadi. Tapi kan di Indonesia ini sudah berakar sangat dalam ya, yang mitos-mitos hantu gitu. Jadi apakah itu termasuk dengan budaya kita, makanya kita sering berpikir secara mitologikal? Sebenarnya bukan budaya sih, tapi itu lebih ke pikiran-pikiran negatif orang dulu. Enggak, apakah budaya kita berpengaruh gitu terhadap Kalau level kita berpikir? Kalau berpengaruh ada sih yang kayak berpengaruh gitu, kayak apa yang apa sih kayak budaya-budaya itu yang Bali kah? Bali? Ya. Yang mana? Atau mungkin contoh lainnya tuh, misalkan karena kita menganggapnya pohon deh, misalnya ini tempat keramat nih misalnya. Pohon beringin. Ya, jadi itu kayak diagungkan gitu, dikasih sesembahan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya jika dijelaskan secara saintifik, sebenarnya kayak bukan ada apa-apanya keramat sebenarnya enggak, cuman ya kayak sesembahan dan lain sebagainya tuh kayak apa ya? Jika dijelaskan secara saintifik bukan keramat tapi untuk menjaga aja gitu, menjaga pohonnya. Karena jika pohon yang misalkan pohon beringin nih satu gede itu hilang pasti berpengaruh kan, kayak entah mungkin hewan-hewan yang di sekitarnya, tanahnya dan lain sebagainya. Dan mengapa orang zaman dulu mungkin memberikan sesembahan, jika kita memecahkannya secara saintifik di zaman ini, itu justru menjadi kompos untuk pohon tersebut. Kayak misalkan dikasih ya makanan deh, pisang, lama-lama busuk, terus itu jadi kompos alami untuk pohon tersebut gitu. Tapi bukannya itu sesembahannya kan di luar pohonnya? Iya, tapi kan lama-kelamaan pasti kayak terdekomposisi gitu sama organisme-organisme di sekitarnya. Terus emang kalau makanannya itu memang sudah membusuk, bakalan ditanamin di dalam pohonnya? Biasanya gitu kan?
Bukan sih, lebih tanahnya yang menyerap. Iya, tanahnya menyerap. Kayak kamu apa misalnya pisang nih, kan pisang tuh ada biji-biji kecil kan. Nah, itu kalau kamu taruh di tanah terus dibiarin sama beberapa hari, pasti kan kayak terkomposisi gitu kan. Iya. Nah, otomatis ya biji tersebut jatuh ke tanah ya tumbuh. Tapi kembali lagi ke pertanyaan awal soal gimana sih netizen kita menganggap sebenarnya netizen kita ini berpikirnya ke arah mythology thinking atau ke scientific atau mungkin filosofi atau theology thinking gitu. Ya seperti tadi terbagi menjadi dua, tergantung tingkat pemikiran mereka itu seperti apa. Jika mereka dibesarkan di tempat dengan orang-orang yang percaya bahwa ini tahayul, yang percaya bahwa ini percaya mitos dan lain sebagainya, ya itulah netizen kita. Tapi tentu kita tidak bisa memukul rata itu semua gitu. Tentu netizen kita juga banyak yang pintar sekarang, kayak dengan adanya kemajuan teknologi dan cara berpikir yang semakin maju, tentunya apa yang dulu dianggap mitos sekarang tuh terpecahkan gitu. Contohnya seperti tadi, kenapa orang ngasih sesembahan di bawah pohon misalnya, ya kalau dijelaskan secara sekarang ya seperti tadi, demi menjaga pohon itu untuk tetap subur dan lain sebagainya gitu. Semua tergantung zaman aja, tergantung pemikiran orang-orang. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua yang agak mind blowing. Apa tuh mind blowingnya gimana tuh? Ada ilustrasi gambar buat post-truth sama what's next. Terus ada gambar apa? Bukan. Pertanyaan keduanya tuh apakah AI kayak ChatGPT ini alat bantu yang bikin kita pintar? Atau justru dia jadi Tuhan baru? Tuhan baru? Ya, yang bikin otak manusia jadi malas dan kehilangan kemampuan berpikir. Filosofikalnya di mana deh? Apakah masuk ke teologi tinggi? Kalau misalkan dianggap jadi Tuhan baru, rasanya enggak juga sih. Soalnya kita kan menggunakan AI itu juga sebagai alat bantu saja, bukan sebagai Tuhan. Untuk orang rata-rata ada orang yang kayak dulu tuh kayak apa Google dianggap sebagai Tuhan karena bisa menjawab gitu. Ada dulu. Ada orang pintar misalnya kayak dukun dan lain sebagainya gitu. Iya, dianggap menjadi orang yang hebat, disembah dan lain sebagainya. Kalau misalkan AI dianggap sebagai sesuatu yang ordinary atau kayak bukan ordinary ya, sesuatu yang di luar akal kemampuan manusia, enggak. Dan dianggap sebagai Tuhan tuh sedikit tidak masuk akal. Karena dia ciptaan manusia. Karena mereka menciptakan misalnya, karena mereka kan menciptakan ChatGPT kan, kenapa kita harus nyembah dia, kan kita yang buat dia. Nah, buat apa orang nyembah ChatGPT yang buatan manusia? Kalau itu ujung-ujungnya bisa aja tiba-tiba server down atau lain sebagainya gitu. Tahu-tahu kan dibilang Tuhannya, Tuhannya gagal nih. Apa itu? Padahal buatan sendiri ya, gimana? Kalau memang mereka anggap AI sebagai Tuhan, bukankah itu penurunan ya dari theological ke mythological? Bukan mitologikal, mitologi ke level berpikir apa itu sebenarnya jadinya? Jika dibilang ke mitologikal enggak, cuman mungkin lebih kesalahan berpikir saja sih. Kayak bukan masuk ke dalam level of thinking sih, lebih ke ya salah berpikir aja kok menjadikan sesuatu sebagai hal-hal yang luar biasa tuh dianggap sebagai Tuhan gitu. Rasanya nggak masuk akal. Lebih-lebihkan. Walaupun mau kita kaitkan dengan teologi thinking, nggak bisa juga, nggak masuk. Karena AI itu alat, tergantung bagaimana cara kita manusia menggunakannya. Tapi memang sih, sekarang memang penggunaan AI itu memang banyak masif-masifnya. Tapi nggak sampai jadi Tuhan juga. Iya sih. Untuk kita yang punya kemampuan berpikir yang baik, tentu ya kita gunakan sebagai alat bantu saja gitu. Cuman kalau sampai ada yang menjadikannya menuhankan sebuah teknologi, itu sedikit aneh, sesat sih jatuhnya. Terus kita lanjut ke pertanyaan 3. Apa tuh? Filsafat itu kan bicara soal being atau segala sesuatu yang ada. Being. Iya, baik yang naik maupun metafisik, baik yang fisik maupun metafisik. Kalau kalian disuruh milih buat hidup kalian, lebih penting mana, mengejar kebenaran atau kebenaran metafisik?
Ini kasusnya sama nggak sih kayak film apa? Matrix. Matrix. Iya, Matrix. Oh. Ya. Mengejar Kebenaran atau metafisiknya. atau yang sudah kebenaran dipuja fisik saat atau itu ya. metafisiknya gitu. Iya. Oh. Pas dia dikasih red sama blue pill tuh kan. Iya, jadi kayak dia punya pilihan, kamu masih mau tetap dengan hidupmu yang sekarang ini atau kamu bisa melihat kebenaran di balik hidupmu saat ini. Sama di sini tuh seharusnya tuh balance nggak sih? Kalau aku ya, itu seharusnya balance antara fisik dan metafisik. Kita ngejar fisik juga, tapi juga metafisik secara balance. Dan itu termasuk dalam salah satu materi kita, materi filsafat kita. Apa ya namanya itu ya? Yang waktu itu kita disuruh gambar piring yang ada makanannya, kita harus balance tuh. Iya. Materi apa itu namanya itu? Berapa ya? Coba. Buku artikel deh. Materi terkait masa filsafat moral. Moral. Iya, soal eudemonisme terkait fokus ataupun keutamaan itu kebahagiaan. Memilih pilihan yang ideal dan pilihan yang ada. Yang sesuai kebutuhan kita lah. Jadi misalnya kayak yang piring tadi itu kan kayak kita makan karena lapar. Tapi kelebihan nggak bagus. Iya, jadi kelebihan semua nggak bagus. Jadi kalau kita mengaitkan materi-materi filsafat yang ada dengan pertanyaan tadi dan mengambil contoh dari film si Matrix tadi, tentu saat itu kalau misalkan kita ngambil contoh dari Matrix tadi, si karakter utamanya kan dia lebih milihnya kebenaran yang fisik, yang sebetulnya tuh gimana sih? Karena dia emang lebih butuhnya itu untuk memenuhi rasa kekosongan dalam rasa penasaran dalam dirinya. Tapi seandainya si karakter utama saat itu milih yang metafisik itu kan, metafisik ataupun dalam misalkan kondisinya saat itu dia kayak nggak perlu tahu kebenaran nih, dia kayak hidupnya tenang gitu, nggak terlalu dihadapkan pilihan, pasti dia milihnya tetap yang di dunia Matrixnya itu gitu. Iya. Tapi karena kondisi dia saat itu penuh keraguan, penuh rasa penasaran, tekanan. Iya, jadi dia milihnya yang red pill, yang di luar Matrix gitu kebenarannya. Jadi ya tergantung pilihan kita dan kondisi kita saat ini tuh bagaimana gitu. Jadi kondisi kita saat ini, apakah kita menginginkan sesuatu itu seperti apa, itu mempengaruhi pilihan kita. Jadi ya jika ditanya lebih baik kita memilih pilihan yang fisik atau metafisik, ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita tuh butuhnya apa dalam hidup ini. Jika dirasa kayak kita kurang di kebahagiaan yang fisik, ya kita pilih yang fisik dulu gitu. Mungkin atau kita kurangnya di metafisik, jadi ya kita pilihnya metafisik. Jadi tapi kembali jangan terlalu berlebihan. Soalnya kalau kita ambil contoh Jepang, yang mereka itu terlalu mengejar-ngejar dengan apa? Fisikalnya saja. Teknologinya terlalu lewat lah. Suatu saat mereka akan stuck gitu kayak ini apa lagi yang bisa gue cari nih? Udah stuck nih kayak mereka sudah kayak enggak punya ide lagi buat bikin apa gitu, bikin teknologi baru itu enggak ada lagi sudah. Karena udah kayak batasannya udah di situ. Udah sampai batas pemikiran mereka kayak mereka menganggap wah, udah akhir nih, gue udah nggak ada purpose of dari kerjaan nggak ada makna hidupnya lagi gitu. Kalau memang cuma nyari materi doang. Itu dia. Tapi ya itulah pentingnya balancing, terutama dalam jika kita mengaitkan seperti materi sebelumnya yang soal kemampuan level of thinking, kita nggak bisa nge-stuck di scientific doang. Kita juga harus berpikir secara filosofi maupun teologi gitu. Walaupun kamu mungkin bukan orang yang percaya Tuhan, tapi apa salahnya sih kayak meneliti kayak apa aja sih ciptaan Tuhan yang ada kayak secara filosofi gitu. Kayak menerapkan nilai-nilainya dah. Kayak ya kalau dalam sholat misalnya bisa dengan meditasi. Ya meniru kalau memang kamu bukan dari agama itu. Kan kebanyakan mereka ateis kan? Iya. Orang-orang Jepang rata-rata ateis. Jadi untuk membalancing kehidupan mereka tuh perlu sesuatu yang menenangkan diri lah. Emosional mereka tuh juga harus diperhatikan. Karena work-life balance mereka juga nggak sebagus itu kan sebenarnya. Jadi kayak ya kita butuh yang namanya balancing. Jadi kalau
dikaitkan kembali dengan pertanyaan, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita tuh butuhnya apa dalam hidup kita? Ya. Jika dirasa kayak kebahagiaan metafisik kita sudah cukup, harusnya kita cari kebahagiaan di sekitar kita yang bentuknya fisik gitu. Tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pertanyaan 4. Sudah 4 pertanyaan nih. Ya. Iya. Di materi aksiologi kan ada studi kasus film Joker yang dikaitkan dengan Joker. nihilisme. Oh, Joker itu jahat, iya. tapi dia ada produk masyarakat yang sakit. Menurut kalian, apakah moral itu hitam putih atau ada kondisi di mana menjadi jahat itu bisa dimaklumi secara filosofis karena tekanan hidup? Orang jahat terlalu dari orang baik, Baik, ya. tersakiti. Itu. Nggak bisa sih, kita nggak bisa mewajarkan kalau seorang itu Berbuat jahat karena dari lingkungan dan lain sebagainya. Bro, kalau kita mewajarkan itu, Naruto udah jahat dari Iya dulu. sih. Iya. Naruto tuh kehidupannya lebih susah daripada Joker. Berarti itu semua tergantung pada diri orang itu. Bagaimana cara kita Kayak mana? Menahan Sesuatu sama gitu. menerima gitu. Nah, udah Cara pasrah kamu gitu. merespon sesuatu itu tergantung dengan diri kamu sendiri. Hmm. Kalau kamu berbuat jahat, berarti ya memang kamu itu salah. Tidak ada pembenaran di balik itu. Itu juga bisa dikarenakan faktor dari lingkungan juga kan, kayak cara kita dibesarkan kayak mana. Itu Bisa, iya, bisa Kayak- berpengaruh. kayak misalnya kamu punya orang tuamu tuh dari kecil selalu marahin kamu gitu. Nah, gedenya ya karena efek kan, kalau anak kecil tuh kan selalu menerima apa yang dikasih dari orang tuanya tuh kan, meskipun kamu udah dibilangin jangan kamu kayak gini, jangan kamu kayak gitu, ya tetap aja kita pasti sebagai anak kecil ya selalu ngikuti cara mereka membesarkan kita. Kayak dimarahin lah, diapain lah gitu. Nilai lingkungan kita tuh gimana sih? Iya. Ya, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kalau kamu berbuat jahat itu benar. Iya. Berbuat jahat itu tetap salah. Salah. Apalagi kalau sudah melanggar hukum gitu. Beda cerita sudah. Tapi jika kayak misalkan emang kondisi yang memaksa dia untuk jadi jahat, misalkan kayak orang miskin nyuri susu deh misalkan di minimarket tuh. Kalau terpaksa memang sih Itu bisa. kalau itu Seseorang itu- bisa terpaksa. Iya, bisa terpaksa karena faktor dari ekonominya sendiri. Apakah benar? Faktor ekonomi, Tidak. faktor ya mencurinya Iya, nggak benar, memang tidak benar, tapi dia ini bertahan fakta. hidup, Bertahan kayak hidup. gitu, anaknya gitu ya nyuri susu. Untuk orang-orang mungkin kita pasti akan merasa kasihan kayak kondisi ekonominya. Simpatik lah. Kalau dia misalkan baru pertama kali melakukan itu mungkin masih bisa sedikit Masih wajar lah. bukan diwajarkan kayak dimaafkan lebih tepat. Iya, Kayak- lebih dimaafkan. kayak emang kondisi tekanan ekonominya memaksa dia untuk melakukan itu. Walaupun secara hukum tidak benar, tapi sebenarnya kan ada tuh yang namanya restoratif justice. Jadi kita mengembalikan nama baiknya dia melalui keadilan hukum gitu. Tapi jika kita berbicara soal secara filsafat, kondisi ekonomi dan juga kondisi lingkungan yang memaksa dia tuh gimana ya? Emang patut dikasihani, tapi untuk dia sampai mencuri tuh Berarti memang ada yang salah dari dalam perekonomiannya. tapi Perekonomian negara. perekonomian negara, betul. Tapi ya bisa, mungkin ini akan sedikit terdengar jahat, tapi ya kembali lagi ke orangnya. Apakah mencuri satu-satunya opsi? Enggak juga. Kamu bisa kerja buat dapetin duit, terus Betul. bisa beli apa yang kamu mau. Kamu bisa kerja, kamu bisa mungkin ya jualan atau lain sebagainya. Tapi ya kalau disangkutkan ke negara kita, ya kita nyari kerjaan juga susah. Betul. Tapi ya kembali lagi kita harus berusaha sih. Berarti itu memang balik lagi ke orangnya. Betul. Cara dia merespon gimana. Jadi untuk menjawab moral tuh bukan hitam putih sih. Lebih ke bagaimana sudut pandang yang kita gunakan dalam memandang suatu kejadian tersebut gitu Dia kayak. tuh moral Bagaimana tuh menerimanya gitu. warna-warni gitu. Setiap orang pasti punya perspektif berbeda. Iya. Bukan Moral cuma hitam putih jadi. moral orang yang dibesarkan di lingkungan yang emang jahat pasti menganggap semua sesuatu hal yang jahat tuh normal gitu. Dan jika seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang baik dan benar melihat sesuatu yang tidak benar, pasti yang menganggapnya tidak benar. Jadi tergantung nilai dalam diri dia dibesarkan tuh bagaimana, lingkungan sekitar dia tuh gimana
selama dia dibesarkan. Oke. Next. Jadi begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 5. Ini sering banget ketukar. Apa tuh? Apa sih bedanya orang yang punya etiket sama orang yang punya etika? Etiket. Bisa nggak sih orang kelihatan sopan banget depan umum, tapi sebenarnya dia jahat? Bermuka dua. Ada contoh kasus yang relate sama mahasiswa nggak? Bermuka dua berarti ya. Iya, kedua ya. Akurat. Bedanya etiket dan etika, terutama dalam Kampus. kampus. Kayak nggak sih yang apa? Kalau orang bermuka dua dalam kampus, banyak orang bermuka dua dalam kampus ini. Kalau mengambil contoh itu ya misalnya kamu diajak dalam berkelompok gitu, saat kamu tidak punya kelompok, dia ajak kamu tuh baik-baik nih, tapi sebenarnya dia ngomongin kamu di belakang kamu, itu bermuka dua tuh. Contoh lainnya apa ya? Sebenarnya kalau etiket tuh lebih ke apa ya? Bergantung pada budaya atau kelompok tertentu. Sedangkan kalau etika tuh bersifat apa ya? Universal ataupun umum. Misalkan kayak ada orang tua kita harus sopan gitu. Kalau etika di Indonesia sendiri seperti itu. Contohnya kalau ada orang tua ya kita hormat, kayak mungkin kita sapa, kita salim. Tapi kalau etiket tuh relatif bergantung pada misalkan budaya, kembali ke budaya setempat, dan misalkan ada juga budaya-budaya yang mungkin nggak menganjurkan hal tersebut gitu. Tapi mungkin karena kita udah merasuk menjadi etika dalam diri kita, kalau misalkan nyapa orang tuh ya harus salim dan lain sebagainya, ya itu etika kita gitu di Indonesia. Tapi kalau misalkan ke luar deh, negara lain deh, misalkan nggak semua negara kayak menerapkan kita harus hormat gitu, kayak kita harus nyapa orang yang setiap kita temui, kita kayak Bahkan senyum dalam beberapa negara kamu senyum ke mereka padahal kamu nggak kenal tuh dianggap aneh, dianggap aneh. Dianggap kayak pelecehan gitu, rata-rata ada gitu, paling gitu. weird deh, kayak aneh banget nih orang. Padahal kita niatnya kan cuma baik gitu kan, cuma mau nyapa, tapi dianggapnya kayak udahlah. Nilai etikanya berbeda. Iya, berbeda banget itu. Berkebalikan lah. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan awal soal di kampus ya, Di kampus sebagai mahasiswa. Tentu kalau secara etika kita sebagai mahasiswa ya menghormati orang lain, dosen, staf kampus dan lain sebagainya. Baik itu, apalagi yang kalau misalkan dosen yang kita kenal ya kita sapa, kita tanya kabarnya gimana. Pastinya dengan sopan. Ya, betul. Tapi kalau misalkan etiket kita ya misalkan saat kita bergaul, tentu saat kita tergantung situasi dan kondisi tempat kita sekitar. Kayak kalau kita aja pasti kayak ya non formal, santai aja, kayak legowo lah bahasanya gitu, kayak ngubah sesuatu. Cuman kalau bareng Orang yang lebih tua misalkan dosen misalnya di kelas, ya tentu kita nggak bisa bersifat seperti itu. Harus sopan. berbeda. Iya, Pasti berbeda. karena pandangan mereka kalau kita tidak sopan, mereka nganggap kita kayak apa nih anak nggak tahu sopan santun sama orang tua. Dan itu sudah menjadi budaya. Ada itu lagi sudah sering dijadikan kasus tuh kalau misalkan dianggap terlalu formal, tidak sopan jadinya. Jadi ada. Bagaimana itu? Jadi misalkan tentu beda ya cara kita nyapa satu sama lain sama nyapa dosen. Kadang ada orang yang keceplosan kayak nyapa dosen tuh seakan-akan teman dekatnya dia gitu. Kayak cok kan ini sebenarnya bukan kata yang sopan ya untuk digunakan ke orang yang lebih tua. Tapi untuk kita yang circle kita misalnya seumuran gitu, menjadi suatu hal yang wajar gitu. Kalau contoh etiket yang bermuka dua dalam kampus itu ada lagi tuh. Kalian pernah nggak mengalami pengumpulan tugas pada drive misalnya, dan tugas kalian tiba-tiba hilang, ada yang hapus gitu? Nah itu ada itu. Itu parah sih. Itu ada yang punya etika dan etiket jatuhnya. Iya. Sudah
kurang ajar. Udah kita yang ngerjain, tapi tiba-tiba kok hilang, tahu-tahu dipindah terus diganti namanya. Disabotase Iya. jatuhnya. Padahal Itu kalau nggak ketemuan langsung enak-enak aja padahal. Bermuka dua banget berarti itu kan. Dia memanfaatkan gitu lah. Dia nggak punya etika, apalagi dalam dunia akademis tuh harusnya tidak boleh Sportsmanship. Iya. Harusnya saling apa lagi namanya itu? Apa ya? Keadilan lah kira. Iyalah. Kayak gue ngerjain duluan, lu nggak ngerjain terus lu nyeret gue buat terlihat nggak ngerjain gitu. Apa ya namanya? Crab mentality gitu. Iya. Tapi alhamdulillah belum ada ya kita ya kayak Kita gitu. nggak ya. ada. Untuk sejauh ini alhamdulillah enggak. Dan semoga tidak pernah terjadi pada Amin. kita. Jangan sampai lah kita kena Biadab banget soalnya itu. Jadi begitu. Cuman kita tentu kalau melihat seperti itu mau tidak mau harus kita tegur. Nah, untuk negur orang juga Punya pasti ada etikatnya. ada etika dan etiketnya gitu. Oh, ada kan itu di pelajaran filsafat Iya, soal struktur nilai. Dilihat dari ada apa aja dia? Logis, etis, dan estetis. Harus Jadi, logis. gimana cara kita negur orang tuh yang benar, baik nggak, atau dan caranya tuh indah gitu, kayak mungkin sesuai dengan orangnya. Jadi cara kita menegur orang tuh harus kita sesuaikan dengan orangnya. Misalkan orang ini Kayak Apa ya? yang hatinya gampang Iya, baper gampang. lah Iya. misalnya, Hmm, pasti ya kita sesuaikan. cara kita Kayak ngomong pelan-pelan gitu. gitu. Tapi kita lihat dulu juga secara logis apakah yang dia perbuat ini memang salah atau ya nggak terlalu misalkan seperti tadi deh yang crab mentality yang hapus tugas temennya, gitu. Itu memang salah sih. itu salah. Tapi Salah. harus kita ingatin tuh agar dia nggak melakukan hal itu lagi ke depannya misalnya. Kita tahu yang kita lakukan ini benar gitu, kayak kita lakukan untuk menegur dia ini benar karena tindakan dia tuh salah, dan cara kita negur dia tuh harus baik. Misalkan conversation dua arah gitu di tempat tertutup. Jangan juga Biar kita secara public, terbuka. Iya, kalau terbuka kan takutnya orang dengar terus Benar. Dan itu justru dijadikan bahan bicaraan Iya. gitu. jadi lebih toksik gitu. Iya. justru mempermalukan dia, dan kita bisa aja terlihat sebagai orang yang jahat karena mempermalukan dia gitu. Dan Sama dia juga malah bisa jadi lebih jahat kayak kita. Tidak memperbaiki perbuatannya malah nanti. betul, karena dia merasa dipermalukan. Buat apa nih, gue udah dikenal jadi orang jahat nih, ya udah gue terus-terusan jadi orang yang jahat di kampus Maka gitu dari misalnya. itu harus estetik juga. Jadi cara penyampaian kita tuh harus indah, kayak ya ngomong pelan, diingatkan baik-baik, kita ingatkan juga konsekuensinya apa, misalkan bla 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 bla. Tapi kalau semisal dia tetap mengulanginya, ya kita ingatkan lagi sampai Dia kapok lah. Berarti Biar nggak ngelakuin lagi. moralnya memang bermasalah sih kalau dia mengulangi lagi tuh. berarti Masih dia emang nggak ada- punya etika dalam dunia berpendidikan lah. Tapi kalau misalkan udah sampai batas dia nggak mau melakukan apa yang kita katakan, ya bisa Gimana bisa kita laporkan selama kita punya bukti yang kuat gitu. Karena kita udah menunaikan kewajiban kita untuk mengingatkan dia gitu. Iya, kita ngelakuin apa yang menurut kita benar. Tapi memang banyak sih orang yang punya crab mentality begitu membawa crab mentality itu ke dunia kerja mereka malah. Nah, Kenapa ya kok begitu ya? lebih ke persaingan lingkungannya aja sih, kayak Persaingan. iya. Jadi kayak mungkin orang yang lebih aktif, lebih jago pasti lebih dilihat gitu kan, lebih terspotlight jatuhnya. Cuman kan sebenarnya kalau hal seperti itu dinormalisasikan sebenarnya nggak bagus juga ya orang-orang yang punya crab mentality. Jadi Emang gak bagus sih. jadi ya mau nggak mau kita juga harus ikut bersaing tanpa menjatuhkan orang lain gitu. Nah, jadi ya kalau kembali lagi soal etika dan etiket di kampus seperti itu, kita tentu etika dan etiket kita tuh satu dengan yang lain tuh pasti berbeda gitu, tergantung dari mana nilai-nilai kita tuh berasal. Misalkan kayak kamu misalkan dari Sangatta, gimana sih nilai-nilai orang etika di Sangatta gitu. Yang dari Bontang gimana sih cara Ya bahkan orang di Indonesia ini kan per pulau beda-beda. Iya, beda-beda. Kayak cara mereka misalnya menyapa satu sama lain kan pasti ada yang beda-beda gitu kan. Ada yang memang bahasanya pas mereka ngomong keras, ada yang halus. Iya.
Ada yang menurut kita bahasa mereka terlalu kasar, padahal bahasa mereka tuh kayak biasa aja bagi mereka. Jadi begitu. Jadi ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan yang 5 itu. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Oke, yang keenam. Coba debat dong. Debat. dah. Waduh. Kalau kalian bicara, kalau kalian hidup dalam apa? Kalau hidup kalian adalah sebuah film, kalian bakal pakai prinsip moral yang mana? Dari materi kuliah kita. Yang pertama, hedonisme. Yang penting gue seneng, puas dan nikmatin hidup. Yang kedua, utilitarianisme. Yang penting berguna buat banyak orang, walau ada 1-2 orang yang harus dikorbankan. Yang ketiga, deontologi. Lakukan kewajiban aja karena itu benar, nggak peduli untung ruginya apa. Pilih satu dan kasih alasannya. Oke. Dari Farel dulu deh. Kalau hidup sebagai movie dan harus memilih apa nilai filsafatnya, itu yang berguna bagi orang lain aja sih. Meskipun sebenarnya sekarang nggak terlalu ya. Utilitarianisme ya. Benar. Karena kalau hedon, aku kurang srek nih, kurang resonate dengan diriku. Kurang menerima. Ya, aku paling cocoknya dengan utilitarianisme. Kalau kalian gimana? Kalau aku hidup dalam film misalkan, aku justru dicondong ke eudemonisme sih. Eudonomi apa? Hedonisme. Eudemonisme Apa yang itu? mana fokus pada kebahagiaan. Kebahagiaan diri sendiri. Yang mana Diri sendiri. ya hidup ideal lah, yang seperti di awal Tapi Hedon. enggak, bukan hedon. enggak, ini dari Seimbang. seimbang. Semuanya kayak sama gitu. Setara gitu. Hidupmu. Itu Ya. pilihanmu ya. Apakah tidak mempedulikan orang lain? Tentu memperhatikan hidup orang lain. Cuman untuk misalkan aku ya sebagai karakter utama dalam film, itu prinsip hidupku. Kayak semuanya ideal aja gitu, kayak ya hidup kayak ngebayangin hidup jadi petani di ladang gitu, kayak nggak ribet-ribet banget, kayak ya hidup damai, tenang, nggak stres-stres sama. Iya sih, siapa sih yang nggak mau hidup damai itu? Iya. Lu bayangin punya bukan sawah deh, peternakan di Swiss misalnya, itu enak banget. Itu udah kayak mimpi paling tinggi soal itu. Kalau begitu sih memang ada nilai utilitarianismenya juga dong. Dengan kamu punya pertanian itu berguna dengan orang lain juga dong. Betul, tapi kan kalau misalkan fokus ke diri sendiri itu jatuhnya yang itu tadi, eudemonisme. Tapi ya secara tidak langsung mempengaruhi orang lain juga kan. Tapi jika aku lah misalkan sebagai karakter utamanya, aku milih itu untuk jalan cerita hidupku di dalam film tersebut kan. Yang penting kamu happy. Lah, bukannya itu hedon. Mungkin ada sedikit hedonismenya. Cuman kan kalau hedonisme yang betul-betul hedonisme kan dia kayak Dia lebih ke mementingkan diri sendiri, kayak egois gitu nah. egois dan ya dia egosentris. Jadi apa yang membedakan hedonisme ini dengan yang apa? Eudonisme. Ya itu tadi, dia kebahagiaan tapi dia seimbang, kayak nggak yang kalau hedon kan ya dia bisa aja ngabisin duit banyak cuma buat beli barang, ngabisin ini itu, dan pokoknya egosentris lah, dia kayak mementingkan dirinya sendiri. Kalau eudemonisme, ya dia juga memilih pilihan yang ideal untuk diri dan hidupnya dia sendiri, cuma dia nggak berlebihan gitu, kayak ya nggak apa ya, misalkan nggak konsumerisme kayak beli barang mulu gitu, kayak ya hidup ideal aja, kayak gue bahagia tapi nggak harus sampai berlebihan lah gitu. Kalau Pasha, kamu apa? Hedonisme sih kalau aku. Siap. Karena aku kan kayak orang-orang tipenya tuh kan selalu kayak, wah aku pengen puasin diri nih. Karena aku dari dulu tuh nggak pernah puas, karena kayak selalu dikekang terus. Ya karena aku juga butuh yang namanya buat muasin diri. Soalnya aku selama hidup kan nggak ada tuh yang namanya muasin diri sama sekali. Kayak merasa terkekang, nggak ada Kamu kayak ayahku kayak begitu juga. Pada saat dia kecil dia agak terkekang juga. Pas dia sudah punya income dia hedon.
Karena ada sesuatu yang belum terpuaskan di masa lalu kan. Jadi kita balasnya tuh di masa depan. Hedonisme ini tuh merugikan orang lain enggak sih? Atau tidak? Tergantung. Itu tergantung dari pemikiran kita kayak mana. Misalnya kayak kamu tahu kan simbiosis amensalisme? Amensalisme. Amen kah? Amensalisme itu. Apa yang mana? Kayak dia Yang satu dirugikan, satunya keuntungan gitu. parasitisme. Ya, parasitisme. Aku salah. Ya, kayak gitu dia. Tergantung. Kalau misalkan case-nya kayak bapakmu tadi deh, kan punya income sendiri. Ya dia menghabiskan income-nya sendiri gitu. Walaupun mungkin kalau misalkan saat itu belum berkeluarga ya uangnya habis buat dirinya sendiri kan. Cuman kalau misalkan case-nya udah berkeluarga, udah punya istri, punya Belum sih anak, waktu itu. Nah, itu masuk ke utilitarianisme. Utilitarianisme ya kan? belum sih, Yang belum. penting yang berguna gitulah. Belum. Maksudnya kalau misalkan dia hedon tapi udah punya istri, punya anak, Itu baru sih. itu udah hedonisme yang egois gitu, kayak duitnya habis bukan buat keluarganya tapi buat dirinya sendiri. Misalkan itu. case kebanyakan orang tuh kalau zaman sekarang misalkan mungkin terdengar kasar, tapi ini fakta kebanyakan masyarakat kita ya, kayak hidup pas-pasan, Punya anak. punya banyak anak. punya banyak anak, Itu hedonisme kan? income-nya dikit, Pengen punya punya banyak rokok. orang. Itu hedonisme tuh. Dia kayak ngerasa pengen kaya gitu. Nah, apa looks-nya tuh dia tuh kayak terlihat kaya padahal sebenarnya ya Sampai 180 derajat beda. kebanyakan orang tuh ngutang. Iya. Ada yang juga yang pinjaman online itu Pinjol. Kayak demi memenuhi bukan kebutuhan, kayak gaya hidupnya yang tinggi. gaya hidupnya yang tinggi. Mereka tuh pengen kelihatan glamor. ya sampai kayak udah ambil pinjol ini pinjol itu, Itu utang hedonisme ini utang egois itu, ya itu ya. itu egois tuh. Sudah punya misalkan punya istri, punya anak banyak, income-nya nggak Dikit. memadai tapi gaya hidupnya Tinggi. berlebihan gitu misalkan. Terus kalau kamu kalau misalnya sikap hedonismemu ini merugikan orang lain, apakah kamu tetap hedon atau gimana? Tetap merugikan ya. Heeh. Kalau aku sih tetap lanjut aja sih kalau aku. Soalnya Oh, egois dong. gimana ya? Tapi ini kan tergantung kitanya aja sih. Ya sih. Balik Bagaimana lagi. kayak lingkungannya gitu. Betul sih. Iya. Tergantung cara berpikir kita. Meskipun kamu merugikan orang lain. Iya, cara berpikir kita kayak mana itu. Ya balik lagi ke soal materi nilai tadi, kayak di mana kita dibesarkan, bagaimana cara kita dibesarkan tuh mempengaruhi pilihan kita gitu. Pilihan kita. Tergantung dari kalian gitu. Tasya yang merasa nggak ada kebebasan, dikekang, jika dia memiliki suatu kebebasan, dia pasti akan memilih hedonisme tersebut. Apa yang hidup mungkin cukup aja, pas-pas aja ya, udah ideal aja, kayak with the flow aja gitu, nggak Ikuti usah arus. nggak yang hedon banget, tapi nggak yang baik banget kayak nolong orang gitu. Jadi ya aku hidup untuk diriku sendiri aja gitu. Gimana pas pada saat di dalam movie kamu ini, kamu sudah punya keluarga? Apakah kamu akan tetap hedon? Ya, sebenarnya sih kalau udah ada keluarga ya, enggak, karena aku Akan berubah? ya berubah. Soalnya lebih mementingkan keluarga kan daripada diri sendiri. Iya. Soalnya kita lebih kayak misalnya kalau kamu punya pasangan, nah kamu pasti kayak enggak peduli sama dirimu sendiri kan. Kamu lebih mementingkan dia buat kebahagiaan dia sendiri. Apalagi Soalnya kalau punya anak. ya, kalau kamu lihat dia bahagia, kita juga bahagia kan. Nah, berarti masih bagus nih moral kita nih. Mantap. Ya tergantung situasi dan kondisi aja. Iya. Kalau misalkan Tasya hedon kan mungkin pas masih single iya. dia gitu. Cuman kalau udah punya keluarga kan berubah. Jadi begitu. Ya semoga menjawab. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan ke-7. Manusia itu dapat ilmu bisa dari 4 sumber. Indra, akal, intuisi, dan wahyu. Di zaman post-truth ini, alat mana yang paling sering kalian pakai buat mutusin sesuatu? Itu hoax atau fakta? Sering ketipu nggak sama indra sendiri? Ketipu nggak sama indra sendiri? Biasanya kan ada yang pernah ketipu gitu kan? Karena kayak dihipnotis gitu. Hipnotis? Kamu pernah terhipnotis? Enggak. Tapi ada temanku yang jadi korban dihipnotis, dia sampai ngirim transfer 500.000 ke orang itu. Iya. Hipnotis gimana? Dia ditelepon gitu kan, kayak pura-pura ada keluarga yang kecelakaan gitu ya, tahu kan? Itu dihipnotis? Iya, dihipnotis.
Jadi kayak kamu kok denger tiba-tiba ini ya temanmu ada yang kecelakaan, pasti kamu langsung kayak panik gitu kan, nggak mikirin sampai yang lain. Nah itu kamu dihipnotis deh itu. Berarti itu apakah? Berarti bukan indera dong? Apa itu? Akal. Akal ya? Akalnya tidak Akalmu jernih langsung kan? bilang gitu. Iya, akalnya waktu itu tidak jernih dia. Iya. Tertipu. Soalnya dia panik. Akalnya nggak langsung jernih dia. Dalam kondisi panik kayak apa yang kita lakukan tuh kayak apa ya, apa yang kita lihat dan dengar tuh kayak sedikit terkaburkan gitu, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang yang ada AI, Iya. betul-betul bisa Bisa kayak ngelabui sesuatu apa semuanya gitulah. Sekarang AI itu apalagi apa itu namanya ya? Sora AI. Nah itu Video-videonya iya, tuh mulai video-videonya realistik mulai banget. realistik banget tuh. mulai dari muka orang ya, suaranya bisa aja itu jadi- dipakai buat penipuan. Jadi seperti kalian tadi tuh gimana bisa. tuh cara membedakannya? Apakah asli atau AI itu? Sebenarnya dari pengetahuan kita terus bagaimana mata kita melihat, kan itu kan AI pasti ada yang kayak ada yang kesalahan gitu kan, misalnya AI itu pasti ada yang jarinya tuh kelebihan satu. Tapi Sora AI dia udah realistik banget cuy. Ya meskipun gitu pasti ada sedikit aja. Kalau matamu jeli ya pasti ketahuan itu kalau itu AI. Dan di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang tuh ada baiknya kita tuh bersifat preventif. Jadi kita harus berjaga-jaga. Misalkan kalau dalam suatu saat, misalkan kita ada dalam satu circle misalnya kayak kalian kalau misalkan suatu saat ku telepon tiba-tiba minta duit dan lain sebagainya, pastiin Alasannya apa dulu tuh kayak Iya. entah kalian telepon lagi aku atau mungkin telepon orang yang ku kenal lainnya, kayak mungkin ya pastikan lagi gitu, atau mungkin kita dalam satu circle bikin apa gitu, bukan bahasa kayak kode rahasia yang kita tahu sendiri gitu. Kayak Berarti kalau untuk membedakan hoax atau tidaknya dalam sosial media itu leaning beratnya ke indera apa ya? Ke indera kah atau apa? kalau sosial media ya pasti indera yang berpengaruh besar tuh penglihatan dan juga pendengaran gitu. Apa yang kita lihat dan dengar, kalau misalkan tapi kita itu baca. juga harus kita Disaring. saring lagi menggunakan akal pikiran kita gitu. Terus apakah bisa kita membedakan sesuatu benar atau tidak tuh berdasarkan feeling? Kalau berdasarkan feeling, Kayak gut, Tergantung dari your gut dari tells hatimu you kah? wrong gitu. Dari hatimu gitu. Iya. Kayak perasaanmu ini sudah nggak enak, berarti ini kayak nggak buruk gitu. Kan ada tuh banyak orang begitu. Tapi kalau kamu ngikuti suara hatimu ya itu tergantung kamunya aja kan. kamu Itu ikutin atau enggak? ngikutin pikiranmu sendiri bagaimana ini benar apa enggak. Misalnya wah ini orang buang sampah sembarangan di jalan, kamu menurutmu benar apa enggak? Salah dong. Nah iya begitu, pasti ada yang anggap itu normal, kayak orang yang buang itu pasti anggapnya normal. Nah sementara kamu yang melihatnya itu pasti nganggap itu salah. Jadi begitu sih. Jadi kalian kalau membedakan asli atau hoax tuh beratnya kemana? Lebih ke akal sih kalau aku. Akal dan indera. Kalau misalkan Soalnya kalau kita melihat berita itu ditanyain hoax apa enggak, ya kita harus cari-cari dulu kan, cari-cari di mana sumber-sumbernya. pastikan lagi, kan? Ya, pastikan lagi di mana. ini sumber kredibel apa Double enggak check nih? gitu. Ya, double check. Kadang kan kalau sekarang kan kayak bikin informasi sembarang aja tuh gampang Gampang banget banget ya. Kayak kamu pakai gambar ini kasih informasi palsu lah. Kayak yang apa sih namanya? Yang gambarnya bagus gitu dan kontennya bagus, tapi informasinya gak benar. Ya kita harus pastikan lagi ini betul nggak nih. Tapi di kayak kamu tadi betul, kayak ada soal feeling kita tuh juga sedikit berperan dalam itu. Ini berdasarkan feeling kita nih bener nggak nih informasinya? Iya, Kok soalnya kayak kan banyak aneh orang ya? kan kayak berdasarkan feelingnya tuh ternyata benar-benar buruk gitu. Suara hati. Tapi ya kembali lagi, kita gunakan akal sama indera kita untuk memastikan. Jadi suara hati tuh nggak cukup suara hati itu aja ya, harus kayak Harus ada- menggunakan akal juga. Soalnya kita nggak mungkin kan menerima secara langsung tanpa pikir logika. Iya, bener sih. Jadi begitu. Oke. Semoga menjawab. Oke, pertanyaan ke-8. 8 sudah. Terakhir nih. Kita sudah berapa menit di sini ya? Silakan. Wih, sudah 44 menit nih.
kita jadikan ini pertanyaan terakhir. Ya, terakhir ya. Oh, Kita kan terakhir aja. sudah mau kelas juga Iya, kan ini ya. mengingat bentar lagi kelas juga. Mau Oke. presentasi. Oke, pertanyaan terakhir ya. Terakhir dah. Ada hierarki ilmu, data, informasi, ilmu, sama wisdom. Nah, sekarang kan informasi banjir banget di mana-mana. Menurut kalian, kenapa zaman sekarang banyak orang pintar, punya banyak data atau ilmu, tapi sedikit banget yang bijaksana? Apa yang salah dari cara kita belajar? Bukan cara belajar sih, tapi kebanyakan orang tuh menerima sesuatu berdasarkan feeling mereka, emosional mereka. Kayak misalnya sebenarnya orang ini menyatakan sesuatu yang bagus, benar, tetapi ada historinya dia nih orang jahat. Jadi kayak berdasarkan emosional mereka nggak mau menerima gitu. Wisdom. Punya banyak akal tapi nggak punya wisdom. Sen, tolong dong. Apa tuh? Tisu. Punya banyak akal. Ya, sebenarnya kembali lagi sih ke cara orang itu dibesarkan kali ya. Kayak kamu punya ilmu nih yang berguna, tapi kamu simpan untuk dirimu sendiri gitu. Nggak mau dibagi ke orang lain, nggak mau ngajarkan Gatekeeping. orang lain. Iya, di gatekeeping. Apa-apa semuanya ditutupi demi kenyamanan sendiri, bukan mau berbagi sama orang lain. Jadi itu gimana ya? Jujur sih itu rada ribet ya kalau apa tadi pertanyaan intinya? Ya pertanyaannya apa? Apa yang salah dari cara kita belajar? Apa yang salah? Sebenarnya bukan dari cara kita belajar, tapi cara kita dari apa ya? Cara kita hidup lebih tepatnya. Hidup. Kayak kamu hidup How we grow up gitu kan? bisa juga kayak kamu hidup untuk apa? Untuk dirimu sendiri atau untuk itu Orang balik lagi ke yang materi yang tadi tuh sih kayak hedonisme, utilitarisme atau hedonisme gitu. Kayak, kamu ilmumu ini kamu gunakan untuk apa? Gitu. Untuk kemajuan masa depan. Ada yang buat diri sendiri, buat menguntungkan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Sama kayak yang materi tadi tuh. Berarti apakah memang untuk menjawab bukan karena cara kita belajar sih. Emang ada yang berpengaruh. Kalau kalau misalnya kamu sudah punya moral baik, tetapi kamu diajari di sekolah sesuatu yang buruk, tetap berubah dong. Nah, itu bisa juga tuh. Bisa juga. Kayak Berarti berpengaruh masih ya cara kita belajar. ya juga berpengaruh tapi nggak sepenuhnya itu. Sebagian lah. Sebagian. Soalnya kembali ke misalkan lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus lah. Persaingan di lingkungan kampus kita tuh gimana sih, kayak sehat kah, membangun atau enggak gitu. Kalau misalkan kita bersaing cuman demi nilai misalnya, demi IPK doang, ya kita pasti melakukan segala cara kayak ilmu tuh kita simpan sendiri. Kayak siapa yang dari film Three Idiot? Iya betul. Nah, Silencer. Siapa ya namanya ya? Ya, panggilannya namanya. Silencer, cuma nama aslinya aku kurang lupa. Pokoknya dia tuh menjatuhkan, yaitu balik lagi crab mentality, dia menjatuhkan mahasiswa yang lain biar Demi demi nilainya itu, nilai diri dia sendiri tuh tinggi daripada yang lain. Beda sama si Rancho. Rancho dia Pintar, dia mau belajar, sama dia juga mementingkan orang lain juga. dia apa ya? Bukan dirinya sendiri gitu. Seimbang. Membangun lah. Dia apa ya? Contohnya Menarik tuh orang lain. Pada saat dia membantu kakak tingkatnya membuat drone, Iya. tapi akhirnya ya agak miris sih. Iya, jujur ada kasihan di bagian situ. Tapi kalau kita melihat misalkan teman-temannya kayak Raju sama Farhan, kayak ujung-ujungnya kan mereka berdua dapat pekerjaan yang layak. Si Farhan berani untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa sih yang dia mau ke orang tuanya gitu. Jadi dia si Rancho ini memanfaatkan knowledge-nya dia dan juga wisdom-nya dia tuh untuk membantu teman-temannya gitu. Iya. Buktinya Itu dia idealnya seorang mahasiswa. jadi begitu.
Jadi kembali lagi nilai diri kita tuh gimana sih? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu bukan cuman cara kita belajar aja, ada faktor lain. Dari gimana cara kita dibesarkan, nilai kita selama dibesarkan tuh gimana sih? Apakah kita harus membantu orang atau selama hidup kita yang penting untuk diri kita sendiri atau gimana gitu? Dan apa tujuan kita yang mau kita kejar? Jadi nggak melulu, walaupun cara belajar kita mungkin misalkan dari film 3 Idiot mereka diajarkan untuk bersaing kan sama Iya, si sama- profesornya itu Siapa sih namanya itu? virus Virus, kan, ya, virus. Profesor Virus. kan kayak kalian fokus aja ke diri kalian masing-masing, kayak ikutin apa yang ada di buku. Sebenarnya kan kayak kaku banget. Dan kalian tuh moral si Profesor Virus tuh bagus nggak sih? Dibilang bagus Apalagi sih, pas funeralnya itu. Funeral pas siapa? Cutting pembuat drone tuh. jujur sih sebenarnya kalau secara moral sih enggak ya, soalnya di mana saat kita bersedia tapi dia tetap ini, bahkan kayak anaknya Tetap sendiri menyalahkan si itu kan. Iya, bahkan saat dia kan ada cerita anaknya juga kan meninggal karena dia paksa untuk masuk ke apa sih fakultas teknik aku lupa atau engineering. Iya, engineering. Sampai bunuh, tapi dia kayak tetap apa ya, nggak mempedulikan gitu apa yang dimau sama anak. Tidak mau mengaku kesalahan. Iya. Tapi endingnya setelah ditahu kebenarannya kan, kayak anaknya mati karena apa, kayak apa yang diinginkan anaknya, dia tuh perlahan berubah di saat si anak perempuannya itu melahirkan cucu. Nah, berarti nilai moral seseorang tuh bisa berubah. Bisa berubah, tapi ya Menjawab pertanyaan pertama itu bahwa moral tuh bukan hitam putih aja. tapi kalau kembali lagi ke soal yang apa tadi, Cara belajar ya. cara belajar, Cara kita belajar. Ada faktor lain lah. iya, kayak walaupun kita diajarkan cara belajarnya itu kita harus bersaing secara ketat, tapi jika nilai diri kita nggak sesuai sama nilai itu, ya nggak harus melulu kita ikutin. Kayak misalkan si Ranco, dia menentang persaingan yang tidak sehat seperti itu, dia menentang apa sih, senioritas di kampusnya dan lain sebagainya. Jadi gitu sih kalau menurutku. Oke, ayo kita Semua siap-siap sudah menjawab. siap-siap kelas yuk. Ya. Ini asli mau presentasi juga nah. Oke. Udah. Oh iya. Sign out. Tanya. Oh, Hati-hati. BTW aku ada biskuit nih. Kalian mau nggak? Nanti aja. Ayo, sekalian dulu. Beres-beres.